sebagai slogan, bukan karena ia kehilangan makna, tapi karena kita mulai lupa menjadikannya sebagai pedoman hidup. Tugas kita adalah menghidupkannya kembali agar Indonesia tetap berdiri di atas keadilan, bersatu dalam kebijakan, dan beriman kepada setiap perbedaan. The Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatihatul Jannah dengan NIM 46125015. Perkenalkan, nama saya Nurma Watul Mu'amana dengan NIM 46125021. Perkenalkan, saya Salva Sahira Putri Salva Nabur dengan NIM 46125055. Halo, perkenalkan nama saya Fadian Nur Ramadhani dengan NIM 46125061. Perkenalkan, nama saya Andi Amelda Nurnisa dengan NIM 46125104. Halo Sobat Pancasila, tahukah kamu bahwa Pancasila itu bukan hanya sekedar dasar negara, tapi juga sistem filsafat yang menjadi pedoman berpikir dan bertindak untuk masyarakat Indonesia, termasuk juga kita para mahasiswa. Teman-teman, beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh kabar duka dari Universitas Udayana. Seseorang mahasiswa, Timothy Anugrah Saputra, ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 4 gedung kampus. Kasus ini bukan hanya menyedihkan, tapi juga mengundang banyak pertanyaan. Bagaimana bisa lingkungan akademik yang seharusnya menjadi tempat tumbuh dan belajar justru menjadi ruang yang menimbulkan tekanan, bahkan dugaan perundungan? Kisah ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat hidup bangsa belum sepenuhnya kita hayati dan terapkan di kehidupan nyata, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Dalam sistem filsafat, Pancasila punya 3 dimensi penting. Yang pertama, ontologis, yaitu pandangan tentang hakikat manusia dan kehidupan. Yang kedua, epistemologis, bagaimana kita berpikir dan mencari kebenaran. Dan yang terakhir adalah aksiologis, yakni nilai-nilai moral yang menjadi pedoman hidup kita sehari-hari. Sekarang, mari kita lihat bagaimana 5 sila Pancasila seharusnya diimplementasikan dalam konteks kasus Timothy Anugrah. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kasus ini mengingatkan kita bahwa setiap manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, memiliki martabat dan nilai yang tidak boleh direndahkan. Namun, sayangnya, muncul dugaan perundungan, bahkan komentar tidak pantas setelah Timothy meninggal. Nilai ketuhanan seharusnya membuat kita saling menghormati, berempati, dan menjaga satu sama lain, bukan menambah luka. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berarti memperlakukan setiap orang dengan adil dan beradab. Kampus harus menjadi tempat aman bagi semua mahasiswa, bebas dari kekerasan verbal, diskriminasi, atau tekanan sosial. Jika sistem dukungan kesehatan mental belum kuat, maka ini saatnya memperbaikinya, karena tanpa rasa aman, pendidikan tidak akan pernah bermakna. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Kampus adalah miniatur Indonesia. Keberagaman, suku, agama, latar belakang, persatuan seharusnya tumbuh lewat solidaritas dan empati. Kasus Timothy menunjukkan bahwa ketika solidaritas lemah, rasa kebersamaan pun ikut hilang. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dalam penyelesaian kasus seperti ini, musyawarah dan kebijakan menjadi kunci. Kampus perlu melibatkan semua pihak, mahasiswa, dosen, keluarga korban dalam proses penyelidikan dan perbaikan sistem. Transparansi, komunikasi, dan kebijaksanaan adalah wujud nyata sila keempat di dunia pendidikan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti tidak ada yang diistimewakan, tidak ada yang diabaikan. Semua mahasiswa berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan tanpa memandang posisi atau status. Penegakan aturan yang adil, pemulihan untuk korban, dan sanksi yang
proporsional bagi pelaku adalah langkah nyata menerapkan sila kelima. Dari kasus Timothy, kita belajar bahwa Pancasila bukan hanya teori di kelas kewarganegaraan, tetapi panduan hidup yang nyata, terutama dalam membangun lingkungan kampus yang manusiawi dan beradab. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga cermin moral dan jiwa kemanusiaan di setiap ruang kehidupan kita. Saksi yang melihat pada saat korban itu bekerja setiap hari membuat hati murung. Dia pernah melihat saya dengan mata yang sangat sangat polos gitu ya, bilang, "Mami, thank you for the food," gitu. Jiwa yang ku punya, hati sebagai hamba. Ada yang saksi yang menoleh ke arah tempat korban duduk itu terakhir, di situ ada sepatu yang dilihat. Dan ada sepatu, jadi seperti itu mereka, salah satu saksi menyampaikan, oh ya mungkin punya yang tadi, udah biarin aja karena toh tidak kenal, seperti itu.